menawarkan asesmen sederhana ya. Yang pertama asesmen sederhana itu adalah pakai metodenya itu adalah Delphi saja ya. Metode Delphi ini adalah metode sederhana bagaimana kita mengambil kesimpulan dari para expert. Ya. Jadi yang sederhana ya, kumpulkan pimpinan organisasi, institusi, minta lakukan asesmen. Ya, pertanyaannya juga sederhana. Ini agak gelondongan nih sebenarnya. Kalau mau detail, nanti saya kasih contoh di project management ya. Dibandingkan dengan kondisi 3 tahun terakhir, bagaimana prediksi Bapak dan Ibu terhadap kondisi lingkungan organisasi di 3 tahun mendatang terkait dengan volatility? Jawabannya itu adalah sangat berkurang. Jadi awalnya sekarang volatility-nya ya, dan 3 tahunnya lagi itu tidak setinggi sekarang. Atau agak berkurang. Atau sama, agak bertambah, atau sangat bertambah. Ya. Pertanyaan yang kedua, dibandingkan 3 tahun terakhir, dibandingkan dengan 3 tahun ke depan, uncertainty-nya gimana kira-kira? Ya. Complexity-nya gimana kira-kira? Ambiguity-nya gimana kira-kira? Ya, kalau Bapak dan Ibu nanti hasil asesmennya itu adalah sama-sama, that's okay mungkin. Berkurang mungkin juga lebih baik gitu ya. Intinya adalah kalau skala sederhana itu ada pilihan asesmen yang kedua ya. Coba petakan lingkungan Bapak dan Ibu dari aspek VUCA. 1 itu adalah stabil, ya, 10 itu dinamis. Bisa juga seperti itu. Tapi esensinya ada kesepakatan dari pimpinan institusi bahwa kita berhadapan dengan lingkungan yang seperti apa sih begitu. Ya, message utamanya itu. Kalau Bapak dan Ibu semua sepakat bahwa agak bertambah atau sangat bertambah, artinya segera lakukan respons sesuai dengan yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini adalah bentuk respons yang perlu kita bangun. Ya, itu gambarannya seperti itu. Kita itu sering kelabakan berhadapan dengan ketidakpastian lingkungan adalah dalam memanage project. Ini kebetulan ada model, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa petakan. Saya punya 2 project nih saat ini. Saya akan lihat mana yang lebih agile, mana yang lebih VUCA-nya lebih tinggi. Kalau VUCA-nya lebih tinggi, artinya saya harus lebih ya monitoring, kontrolnya lebih ketat. Nah, ini contoh gambarannya. Ya, nanti bisa digambarkan pakai spider chart seperti ini. Nanti tinggal dilihat skor rata-ratanya seperti apa. Saya lupa nanti kita kasih panduan lebih detail ya. 1 itu sangat setuju, 5 sangat tidak setuju. Ya, ini hati-hati ya, kebalik ya. Ini kita sengaja balik. Sangat setuju, sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju itu menunjukkan dia lebih semakin VUCA. Ada sekian item pertanyaan. Ya. Sasaran proyek diketahui dan terdefinisi dengan jelas. Setuju atau sangat setuju 1 atau 2. Semakin mendekati 5, berarti kita berhadapan dengan kondisi yang ketidakpastian yang lebih tinggi. Ya. Perencanaan proyek. Nanti kita kasih Bapak dan Ibu instrumennya atau workbooknya, worksheetnya. Enggak Bapak dan Ibu, ini yang pertanyaan yang relevan dengan volatility 1 sampai 4 atau 5. Yang relevan dengan uncertainty 6 sampai 10 ini ada gitu ya. Tinggal dirata-ratakan skornya nanti. Ya. Perencanaan proyek sederhana dengan tahapan eksekusi. Ini mah proyeknya sederhana, simple. A pasti B pasti C, berarti sangat setuju. Berarti VUCA-nya rendah. Kebutuhan sumber daya proyek udah diketahui, dapat diaksesnya, kita udah tahu. Beda dengan konteksnya adalah ada beberapa proyek yang kemudian saking dinamisnya, bisa aja di tengah bulan, di tengah semester, kemudian ya kita baru evaluasi lagi, kita perlu tambahan dan seterusnya. Waktu pengerjaan, ada yang kemudian bisa predicted, ada yang unpredicted. Kontraknya, ada kontraknya yang sangat detail, ada kontraknya itu masih gelondongan. Kalau gelondongan, Bapak dan Ibu akan berhadapan dengan kondisi ketidakpastian yang lebih tinggi. Kebutuhan dengan teknologi. Kalau kebutuhan teknologinya rendah, maka Bapak dan Ibu manual. Kalau kebutuhan teknologinya tinggi, ada kondisi terkait dengan teknologi, ketidakpastian teknologi. Stakeholder, kalau stakeholdernya terbatas, homogen, itu VUCA-nya rendah. Tapi kalau stakeholdernya banyak, ya, beragam, power influencing distance-nya itu ya, berbeda-beda, maka kemudian dia semakin VUCA-nya tinggi. Informasi mudah diperoleh atau tidak? Ya, tahulah kita ya. Lingkup jelas apa tidak?
Manajemen risiko terhadap investasi jelas atau tidak. Ya, pengaruh legal kira-kira minim atau tinggi. Kalau tinggi berarti VUCA-nya tinggi. Kebutuhan vendor, kebutuhan antarmuka dengan teknologi, banyaknya pengalaman pengerjaan proyek sejenis, kejelasan tata kelola, governance, decision making, dan seterusnya. Delivery semua ini sudah divalidasi Bapak dan Ibu, tinggal pakai, nanti kita sampaikan di worksheet. Dan ini nanti menjadi tugas assignment dari Bapak dan Ibu. Assignment pertama itu terkait dengan ini tadi, ya, masing-masing kita minta memetakan organisasinya. Kira-kira dari point of view-nya VUCA itu semakin kompleks, semakin volatility, semakin ambiguity atau tidak, pakai asesmen yang sederhana ini. Dan yang kedua, nanti setiap Bapak dan Ibu pilih 2 project, dan kemudian projectnya itu silakan diakses, sehingga Bapak dan Ibu punya matriks, punya spider chart seperti ini. Oh, kalau seperti ini, rata-rata proyek A, VUCA-nya lebih tinggi dari proyek B, maka kemudian saya akan kelola itu lebih serius dan seterusnya. Juga ada asesmen terkait disruptif, tapi ini tidak ada tugas ya. Jadi ada juga beberapa yang kemudian melakukan sejauh mana pengaruhnya itu kepada organisasi kita. Ya. Jadi ada istilahnya, harusnya institusi kita itu mendisrupsi atau terdisrupsi kalau tidak. Ya, Bapak dan Ibu harus petakan dari sekian teknologi 4.0 ya, dan kemudian perkembangannya sejauh mana itu memberikan aspek disruptif kepada kita. Nah, jadi biasanya ini yang menjadi tambahan kalau kita ingin merancang rencana strategi dari institusi atau organisasi, pahami lingkungan dengan baik, lihat aspek pastel, sekali lagi, pastel, lihat aspek VUCA-nya, dan levelnya, dan yang kemudian Bapak dan Ibu bisa lakukan juga asesmen sejauh mana faktor-faktor yang akan mendisrupsi itu berdampak kepada organisasi Bapak dan Ibu yang dalam 3 tahun yang akan datang.